Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 9 Januari 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam bahasa Batak Toba, alai nungamadok ro ujui tu portibion panodang na sitongi na manodangi na sajolma. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kunang-kunang adalah binatang kecil semacam kumbang yang memiliki sinar di malam hari pada bagian ekornya. Menurut catatan dari Wikipedia, cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai 670 nanometer dengan warna merah pucat, kuning, atau hijau dengan efisiensi sinar sampai 96%. Mungkin binatang ini adalah sulit dikenal masyarakat kota karena peradaban kita makin maju dengan penemuan listrik. Namun jika Anda pencinta alam, adalah kebahagiaan tersendiri jika dapat melihat kunang-kunang di tengah malam gelap. Selain indah, ini benar-benar menunjukkan begitu bermanfaatnya cahaya di tengah malam gelap. Kunang-kunang ini adalah satu contoh kecil bagaimana sinar yang dipancarkan sangat berguna, memberikan seberkas cahaya di tengah kegelapan. Bagaimana lagi dengan cahaya dengan kekuatan voltase yang tinggi di tengah malam? Mungkin gelap akan terusir dan orang bisa beraktivitas seperti pada siang hari. Secara umum, terang dan gelap adalah dua kekuatan yang saling mengalahkan. Siang kuasa terang dan malam kuasa gelap. Menurut Injil Yohanes, terang dan gelap bukanlah soal siang dan malam dalam arti waktu, tetapi lebih mendalam tentang akan makna kehidupan. Hidup dalam terang berarti berjalan dalam kehendak Tuhan, disinari dan diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan yang menuju kehidupan. Sedangkan hidup dalam kegelapan adalah perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia dari dirinya sendiri tidak dapat menuju terang yang sesungguhnya. Manusia dapat ditolong oleh Dia untuk menyinari ruang gelap di malam hari, atau orang dapat berjalan di lorong gelap dengan bantuan obor. Namun obor dan dian memiliki limit waktu. Dikala minyaknya habis, maka dian atau obor pun padam. Demikianlah manusia yang ingin menemukan kehidupan yang kekal. Manusia tidak akan mampu karena keterbatasan diri. Namun syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, Yesus adalah terang dunia telah datang ke dunia untuk menerangi jalan manusia menuju kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus cahaya yang menerangi kegelapan, itulah yang dideskripsikan oleh Injil Yohanes tentang kehadiran Yesus di dunia ini. Dunia ini telah dilingkupi kegelapan oleh karena dosa. Jika pada awal penciptaan dunia ini gelap gulita dan kosong, menunjukkan esensinya yang masih gelap, Allah mengalahkan kegelapan dengan menciptakan terang dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sama seperti Allah yang mencipta. Injil Yohanes menjelaskan kehadiran Yesus Kristus di dunia yang gelap. Oleh karena dosa, dunia ini tidak mengenal lagi penciptanya. Maka dunia ini membutuhkan cahaya untuk menerangi hati dan pikiran yang gelap, agar manusia dapat secara kreatif mengisi hidupnya yang bermakna dan menuju kepada kehidupan. Yesus adalah terang, bukan terang biasa, namun benar-benar terang yang sesungguhnya yang akan mengusir
dan menelanjangi kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kegelapan membuat orang tak dapat melihat dan tak dapat berbuat apa-apa. Dan jika berjalan dalam gelap hanya meraba dalam suatu hal yang tidak pasti. Disinilah kehadiran Yesus Kristus sebagai terang dunia. Yesus datang dan cahayanya bersinar sehingga setiap orang yang menghindari hidupnya dalam dosa dan kegelapan. Sahabat yang baik hati, Tuhan Yesus sang terang yang sesungguhnya yang telah datang ke dunia ini. Marilah sambut dan hiduplah di dalam sinar terangnya. Jika kapal dipandu oleh mercusuar, maka lebih dari itu, Yesus Kristus yang terang yang sesungguhnya menjadi pandu kita menuju kehidupan kekal. Mari sambut Yesus Kristus sang terang dunia, menerangi jalan hidup kita menuju kehidupan yang kekal dan menerangi hati kita dari dosa dan kuasa gelap. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, di mana melalui firman Tuhan kami diyakinkan bahwa terang Tuhan sudah datang dan berada dalam kehidupan kami, yaitu firman yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi terang yang sejati dalam hidup kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menguatkan dan meyakinkan kami untuk membuka hati dan kehidupan kami agar kami senantiasa hidup dalam terang yang sejati itu. Dan biarlah terang itu menjadi penerang dalam perjalanan kehidupan kami, serta terang itulah yang menjadi kehidupan bagi kami dan penuntun bagi kami menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat dan perbuatan baik dalam hidup kita. Immanuel.